Coba deh, pernah kepikiran nggak kenapa sih sebuah sepatu bisa jadi simbol status, kekuasaan, bahkan jadi bahan perdebatan sengit? Nah, kali ini kita bakal bongkar sejarah yang mengejutkan banget di balik sepatu hak tinggi. Objek ini ternyata jauh lebih rumit dari kelihatannya. Iya kan? Kalau kita lihat high heels sekarang, pasti langsung kepikiran soal feminitas, fashion, pokoknya anggun deh. Dan koneksi ini kuat banget di zaman kita sekarang. Tapi, gimana kalau saya bilang anggapan itu sebetulnya baru muncul belakangan loh, dalam sejarahnya yang panjang? Nah, ini dia kejutan pertamanya. Siap-siap ya. Jauh sebelum jadi barang wajib di lemari perempuan, high heels itu atributnya para pria. Dan tujuannya? Wah, jauh banget dari urusan fashion. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Lupakan dulu deh butik-butik mewah di Paris atau Milan, karena cerita kita ini mulainya dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Medan perang. Jadi tujuan awalnya itu 100% fungsional. Nggak ada urusan sama gaya. Hak di sepatu itu dirancang kayak semacam kunci gitu, biar kaki penunggang kuda nyangkut di sanggurdi. Jadi mereka lebih stabil pas berdiri sambil memanah di atas kuda yang lagi bergerak. Ini benar-benar teknologi militer, bukan fashion. Terus gimana ceritanya alat perang dari Persia ini bisa nyampe ke Eropa? Lewat dua jalur, diplomasi dan perang. Para bangsawan Eropa itu ngelihat sepatu yang dipakai diplomat Persia sama tentara Husar dan mikir, wah keren banget, kelihatan eksotis, maskulin, dan kuat. Nah disinilah fungsinya mulai geser, dari yang tadinya praktis jadi simbolis. Oke, dari medan perang, high heels sekarang naik kelas, masuk ke lingkungan istana. Dan di sini artinya berubah total. Sepatu ini jadi penanda status. Jadi cara buat para bangsawan Eropa nunjukin kalau mereka itu ada di puncak piramida sosial. Ironisnya justru karena sepatu ini nggak praktis, nilainya jadi makin tinggi. Coba bayangin, pakai sepatu yang bikin jalan jadi susah, itu justru cara paling efektif buat pamer kalau, saya nggak perlu kerja di ladang untuk jalan kaki jauh-jauh. Ini jadi simbol kemewahan murni. Puncak tren ini kita bisa lihat langsung dari Raja Louis XIV di Perancis. Dia kan nggak terlalu tinggi, jadi dia pakai sepatu ini. Tapi bukan cuma itu, dia menjadikan high heels, khususnya yang warna merah, sebagai simbol kekuasaan yang super eksklusif. Cuma orang-orang terdekatnya di istana yang boleh pakai. Jadi kalau kamu pakai sepatu hak merah, itu artinya kamu orang dalam. Tapi ya gitu deh, tren kan datang dan pergi. Masa kejayaan high heels buat pria ini nggak abadi. Sebentar lagi, ada perubahan besar dalam cara berpikir manusia yang bakal membelah dunia sepatu dan juga masyarakat berdasarkan gender. Nah, ini dia biang keladinya, zaman pencerahan. Di era ini, semua yang diagung-agungkan itu nalar, logika, kepraktisan. Akibatnya, fashion pria jadi jauh lebih simpel dan fungsional. Sepatu hak tinggi dianggap nggak rasional, jadi ya sudah ditinggalkan. Sebaliknya, fashion perempuan justru makin dikaitkan sama hal-hal yang dianggap emosional atau sekedar hiasan. Dan di titik inilah high heels mulai pindah haluan jadi domainnya kaum hawa. Jadi coba kita lihat lagi perubahan yang luar biasa ini. Mulai dari alat militer, terus jadi simbol status para raja, lalu jadi penanda gender perempuan, dan akhirnya jadi simbol sensualitas dan glamour. Perjalanannya panjang banget kan? Oke, kita lompat ke abad ke-19. Di sini, high heels kembali ngetren di kalangan perempuan. Tapi, kemunculannya kali ini beda. Ada makna baru yang lebih provokatif dan akhirnya memicu banyak kontroversi. Dan ternyata ada peran teknologi baru di sini, fotografi. Di tahun 1860-an, foto-foto erotis mulai muncul. Dan coba tebak, sering banget modelnya itu nggak pakai apa-apa kecuali high heels-nya. Nah, dari sinilah asosiasi kuat antara high heels dan sensualitas mulai tertanam. Dan itu bertahan sampai sekarang. Popularitas ini juga bikin heboh. Sampai ada yang namanya kepanikan medis. Para dokter zaman itu rame-rame nyalahin high heels untuk segala macam penyakit perempuan. Dari yang katanya bikin histeria, mandul, sampai ada teori aneh kalau organ dalam bisa geser posisinya. Ya, sekarang kita tahu semua itu ngawur banget. Perdebatan ini bahkan sampai masuk ke dunia politik. Pilihan perempuan buat pakai high heels dijadiin alasan buat menolak hak pilih mereka. Logikanya kira-kira gini. Kalau milih sepatu aja nggak rasional, masa sih bisa dipercaya buat bikin keputusan politik? Nah, begitu cara berpikirnya waktu itu. Dan sekarang kita sampai di era modern, di mana peran high heels jadi agak ambigu ya. Di satu sisi ini simbol kekuatan,
glamor, tapi di sisi lain ini jadi pusat perdebatan lagi soal citra tubuh, ekspektasi, dan tentu saja kenyamanan. Masuk abad ke-20, Hollywood jadi kiblatnya. Lewat bintang-bintang kayak Marilyn Monroe, film-film benar-benar mengukuhkan citra high heel sebagai simbol glamour, kecantikan, dan daya tarik yang nggak bisa ditolak. Tapi ada yang menarik nih. Sebenarnya para pria itu nggak pernah benar-benar berhenti pakai sepatu berhak loh. Cuma beda gaya dan cara kita memandangnya aja. Coba lihat sepatu boots cowboy. Haknya kan ada, tapi dianggap fungsional dan gagah. Beda banget sama stiletto perempuan yang tipis dan melengkung, yang kita lihat murni sebagai fashion dan simbol sensualitas. Wah, perjalanannya panjang banget ya. Nah, setelah semua ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari sepasang sepatu doang? Yuk kita renungkan bareng-bareng. Jadi, di dalam setiap pasang high heels yang kita lihat, ternyata ada banyak banget lapisan sejarah. Ada fungsi praktis seorang prajurit Persia, ada kemegahan raja Eropa, ada perdebatan soal mana yang rasional dan mana yang emosional, ada jejak perjuangan hak politik perempuan, sampai kilo glamour dari Hollywood. Semuanya ada di sana. Jadi, lain kali Anda lihat sepasang high heels, entah di toko atau ada yang pakai, sejarah apa yang bakal Anda lihat? Benda yang kelihatannya simple ini ternyata kayak cermin yang merefleksikan gimana cara masyarakat kita mendefinisikan gender, kekuasaan, dan status dari zaman ke zaman. Sebuah cerita besar yang diam-diam tersembunyi tepat di bawah telapak kaki kita.